Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Di sini kita akan seperti biasa membincangkan seputar asmara lagi, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik. Kita ngobrol lagi sama Mbak Nasir. Sekian kemarin Mbak Nasir kayaknya sibuk, sulit ditemui dan sekarang kita berjumpa lagi. Ya ada suatu klien ya, hal yang harus saya kerjakan. Oke, kita langsung aja di materinya. Ini ada sebuah pertanyaan, Mbak. Bukan pertanyaan sih, ini melihat fenomena yang kita lihat lah maksudnya ya. Ini gini intinya. Respon Mbak Nasir terhadap dukun atau pakar pengasihan yang mencabuli klien dengan dalil memasukkan energi ke dalam tubuh. Nah, ini ngeri banget sebenarnya, Mbak. Ini maksudnya kayak apa ya, Mbak, kayak gitu tuh? Semacam hal seperti itu memang Ya, gimana ya? ngeri sekali kalau kita mendengar ya. Iya, tapi yang jadi terus kemudian hal itu sampai bisa muncul ke permukaan dan orang awam pun tahu, itu seperti ini biasanya. Ada oknum dan juga ada klien yang membutuhkan. Terus kemudian terjadi yang namanya suatu mungkin keberhasilan. Oke, maksudnya klien ketika ini klien ya membutuhkan jasa dari seorang praktisi spiritual. Terus kemudian praktisi spiritual tersebut dengan metode yang tadi kamu katakan seperti itu. Nah, si klien ini mendapatkan perubahan, memang ada hasil yang dia rasakan. Nah, terus kemudian dari hasil inilah dia menyebarkan berita, mengabarkan kepada entah itu teman-temannya terlebih dahulu, terus kemudian dari orang ke orang kan semakin, terus kemudian banyak orang yang tahu. Nah, sebenarnya hal itu kan seharusnya tidak perlu orang lain itu tahu, karena hal yang tidak wajar itu menurut saya. Jadi respon saya terhadap hal itu, saya tidak mendukung sama sekali. Berarti ini kalau semisal nih ada yang ahli pakar pengasihan melakukan metode seperti itu dengan motif memasukkan energi tadi ya, apakah ini memang sebenarnya ada, Mbak, atau hanya rekayasa si ini pakar praktisi pengasihan ini? Ya memang ada. Oh, memang ada? Ya memang ada. Karena ada berita tersebut ya gara-gara memang ada dan orang merasakan keberhasilan tersebut, terus kemudian sampai ke orang awam tahu kan seperti itu. Itu tidak jauh beda dengan ini yang sering kita dengar mungkin di daerah Gunung Kemukus. Gunung Kemukus itu sangat terkenal dengan pesugihannya, dan salah satu metodenya adalah dengan berhubungan intim. Ini pesugihan ini pasti beda tapi kan baik sama pengasihan itu metodenya. Untuk metode nih. Beda. Cuman langkah untuk mendapatkan sebuah manfaat itu kok dengan metode tersebut gitu loh. Iya. Kan itu sudah ya kita kan tahu bahwasanya hubungan intim itu kan dalam agama saja kalau tidak dengan pasangannya atau yang sah secara agama itu kan sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, ini malah menjadi sebuah metode untuk mendapatkan manfaat tertentu. Nah, itu kan kurang pas. Ya tidak bagus.
Tapi ini akan menjadi momok ini ya Mbak, momok dari seorang praktisi pengasihan. Jadi menganggap orang awam tuh kok metodenya kayak gitu, bagi yang nggak tahu kan. Nah ini sebenarnya ini ada, maksudnya beneran ada Mbak, bukan ini ya, maksudnya yang asli dari ilmu pengasihan asli yang dipraktekkan sama Mbak Nasir ini. Apakah emang ada yang metode kayak gitu? Kalau dari layanan saya nggak ada. Nggak ada kan ya? Iya. Cuman fenomena seperti itu memang ada, benar adanya. Karena di satu sisi setiap praktisi itu mempunyai cara tersendiri untuk menangani klien. Ya. Nah itu dasar yang sangat perlu digarisbawahi, bahwasanya sebenarnya untuk hal-hal yang spiritual itu bahkan sampai ke urusan seperti itu seharusnya tidak terus kemudian itu menjadi menjadi yang terpenting. Jadi nggak harus dilakukan. Yang seperti itu tuh kalau bisa ya dihindari. Bukan malah ini menjadi salah satu solusi itu ya, bukan. Jadi kalau semisal ada yang misal klien gitu kan, kalau yang minta dari praktisi sendiri itu berarti nggak wajar ya Mbak? Ya, nggak wajar tentunya ya. ada ini ya, ada hal-hal tertentu yang pastinya mempunyai dasar atau alasan-alasan tersendiri dari seorang praktisi. Dan kalau hal itu pun misal seperti itu juga aku yakin ada niat yang kurang pas, saya rasa sih. Ada dari kliennya niatnya nggak pas, kemudian dari praktiknya sendiri juga nggak pas ya Mbak. Ya. Nah ini perlu diketahui untuk klien semua bahwa semisal kalian menjumpai praktisi yang modelnya kayak gini, melakukan metode memasukkan energi dengan motif untuk intinya inilah agak kasar bahasanya, mencabuli klien gitu. Itu sepertinya nggak ada, itu cuma akal-akalan doang berarti ya. Kemudian memasukkan energi pengasihan ini yang asli kayak gimana sih Mbak? Ya yang asli yang sangat saya anjurkan dan sarankan adalah dengan ini ya, pengasihan step dasar itu ya, mengamalkan sebuah amalan tertentu. Ya. Nah ini untuk melatih dan juga membangun kekuatan dan kepekaan batin kita dari kita sendiri. Ya. Begitu. Nah semakin lama, semakin sering, semakin akan menjadi kuat batin dan juga menjadi sangat peka batin kita gitu, terhadap energi-energi yang lain. Karena ketika orang yang sudah mempunyai kepekaan batin, dia akan dapat merasakan energi-energi di area-area tertentu. Itu merupakan salah satu ini ya, reaksi ya Mbak, maksudnya cara mengetahui kalau pakai sarana, maksudnya cara mengetahui saranya sudah ada energinya itu dengan cara gitu juga ya. Kalau misal kita beda sarana itu juga beda proses memasukkan energi juga. Proses memasukkan energi. Iya. Kalau misal ada yang menggunakan keris semar mesem sama mustika putri giling kayak gitu, itu apakah proses memasukkannya, langkah-langkahnya, step-stepnya itu apakah sama memasukkan energinya itu? Dari layanan saya ya. Iya. Kalau dari layanan saya pribadi tentu ini hampir kurang lebih sama semua, karena memang guru saya juga untuk cara-caranya juga seperti itu. Jadi ya saya mengikuti saran dan juga contoh-contoh dari guru terdahulu saya gitu.
lebih ke ini sih, suatu ilmu yang sudah tertanam. Dan terus kemudian ini tadi kan adalah proses di mana penyaluran atau memasukkan energi ke sarana tertentu, ya kan begitu. Ya. Jadi semacam kalau digambarkan itu semacam orang ketika membutuhkan siraman batin dari seorang praktisi, yang mana ketika dilihat oleh seorang praktisi, seseorang itu tidak mampu kalau secara langsung. Jadi ada metode yang mana dikasih minum, jadi energinya dari seorang praktisi itu memberikan, terus kemudian dimasukkan ke air putih terlebih dahulu supaya secara logika, secara alami seorang klien itu sadar betul bahwa itu air putih bisa diminum dan tidak membahayakan. Begitu. Jadi nanti ketika sudah masuk maka energi yang terkandung akan merasuk ke. Jadi nggak langsung ini ya, langsung ke dirinya klien ya maksudnya, bukan ya? Itu juga tidak semua klien bisa bisa menerima gitu. Jadi makanya banyak metode yang digunakan oleh ahli spiritual. Gitu. Karena itu tadi melihat sang klien, ada yang sudah mampu, ada yang belum kuat, ada yang malah sebenarnya tidak bisa, harus ya seperti itu. Ini bisa membantu ya buat teman-teman semua. Nah ini terakhir Mbah, tanggapan Mbah Nasir terkait kasus yang tadi kita bahas itu, tentang ini responnya Mbah Nasir terhadap dukun atau pakar pengasihan yang mencabuli klien dengan dalih memasukkan energi ke dalam tubuh gitu. Ya saya sangat sangat prihatin ya. Tidak menyetujui ya sangat prihatin juga, karena hal seperti itu kalau menjadi besar dan menjadi keyakinan orang bahwa hal seperti itu tuh boleh dilakukan. Nah ini yang membuat rusak norma moral orang seperti itu. Jadi ketika membutuhkan sesuatu yang satu tujuan dengan itu, misalnya, nah ini harus pakai metode itu. Nah ini kan sudah salah kaprah. Jangan sampai membangun sesuatu yang mana bagi banyak orang itu merugikan, kan itu yang sangat fatal. Ya itu tadi ya, balik juga kepada diri kita sendiri, bahwa kalau mempunyai entah itu problem atau apapun itu, kita harus datang kepada orang yang benar-benar ahli di bidangnya ya, atau ahli dalam bidang permasalahan tersebut. Cukup itu Mbah? Cukup saya rasa. Mungkin di lain waktu akan saya berikan tambahan. Saya tegaskan lagi bahwasannya ketika nanti klien mengalami sebuah masalah ini ya, maksudnya datang ke sebuah praktisi, mungkin kalian menemukan itu di internet atau apa, kemudian ternyata dari pihak praktisi itu memerintah ya, mengutus untuk melakukan hal yang hubungan intim sebagai dalih untuk memasukkan energi. Ini sebenarnya tidak ada kata Mbah Nasir, dan Mbah Nasir juga tidak menyetujui dengan adanya metode yang seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kami Mbah tentang hal tersebut ya. Semoga lain hari kita bisa membedah lebih dalam lagi terkait hal seperti ini, biar masyarakat tidak terjerumus pada hal yang buruk gitu. Makasih buat Mbah Nasir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.